sobat-sobat SAJ, welcome back to this YouTube channel. Kali ini aku akan memperkenalkan video dengan konten baru dari SAJ Project yang namanya CIS, Cinema Inspirasi. Nah, di Cinema Inspirasi ini aku akan menceritakan film-film yang menurut aku bisa menginspirasi sobat-sobat SAJ yang lagi nonton. Dan di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film berjudul Seven Sundays dari negara Filipina. Nah, sobat-sobat SAJ nggak usah tegang, relax aja, chill aja, boleh disiapin popcornnya, boleh disiapin minumannya. Selamat menyaksikan. Dimulai dengan kisah sebuah keluarga yang memiliki 4 orang anak. Uniknya huruf awal nama mereka A, B, C, D. Alan, Brian, Charles, Dexter. Keluarga ini mengelola sebuah toko serba warisan dari orang tua dan nama tokonya ABC. Loh, mana D-nya? Tahan dulu ya guys, nanti aku akan ceritain di akhir video. Tapi sebelumnya aku bakal jelasin dulu masing-masing latar belakang si ABCD ini guys. Oke, pertama Alan. Alan ini udah berkeluarga, punya 4 orang anak, yang satunya masih dalam perut ibunya, belum brojol. Nah, si Alan ini yang ngurusin toko ABC. Anak kedua namanya Brian, seorang pengusaha sukses yang masih lajang namun dia punya sosok wanita yang dia rindukan. Berikutnya adalah Cha. Cha ini anak perempuan satu-satunya di keluarga dan udah memiliki keluarga juga, memiliki 3 orang anak dan dia adalah seorang ibu rumah tangga dengan suaminya yang tukang selingkuh. Dan si bontot Dexter, dia lagi pengangguran karena abis ditipu orang dan lagi dikejar-kejar sama penagih utang. So, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Adegan dimulai saat si bapak bangun dari tidurnya dan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dia tinggal di rumah lama mereka bersama keponakannya. Ya, selayaknya hari ulang tahun ya, dia mendapat banyak ucapan selamat termasuk dari anak-anaknya. Tapi guys, anak-anaknya ini nggak bisa pulang. Ya, dengan alasan ini itu, dan termasuk anak pertamanya, padahal rumahnya tuh deket banget. Duh, bapaknya pasti sedih banget ya nggak bisa kumpul bareng di hari spesialnya. Dan akhirnya dia merayakan ulang tahun di makam istrinya sambil curhat-curhat gitu. Dan di penghujung malam ulang tahun ya, dia masih berharap lah anak-anaknya bisa dateng, kasih surprise gitu kek. Ditunggu, kagak dateng-dateng. Yang datang malah temennya yang adalah seorang dokter. Dan membawa kabar buruk buat si bapak. Dia mengabarkan kalau bapak tuh hidupnya udah gak lama lagi, sekarat guys. Karena kena kanker paru-paru. Duh, sedih banget, malah lagi ulang tahun. Nah, dengar kabar gitu, anak-anaknya baru dia pulang ke rumah. Memang ya mereka ini. Di situ bapaknya minta supaya nggak usah lah kemo-kemo, nggak usah perawatan. Karena dia nggak mau habisin sisa waktu hidupnya tuh di rumah sakit. Dia lebih pengen habisin sisa hidupnya buat kumpul-kumpul sama anak-anaknya. Nah, awalnya pada debat nih, tapi akhirnya setuju buat ikut kemauan bapaknya. Jadi mereka bakal kumpul-kumpul gitulah di setiap hari Minggu. Nah, buat menebus rasa bersalah mereka akhirnya bikin surprise buat si bapak. Didekor lah rumah mereka, pesan catering, susun kursi, susun meja. Nah, waktu di pesta, si Alan sama Brian malah bertengkar. Adu mulut gitulah mereka. Bener-bener gak bisa akur. Bapaknya pun langsung marah besar sekaligus sedih lihat mereka bertengkar. Esok harinya tobatlah mereka dan bener-bener nunjukin kalau mereka menyesal. Udah tuh akur-akur kan. Seneng banget lah si bapak ngelihat indahnya pemandangan. Nah, waktu lagi menikmati indahnya pemandangan, telepon si bapak bunyi gengs. Dan ternyata dari si dokter. Dan terkejutnya si dokter bilang kalau penyakit yang dia kasih tahu dulu itu salah diagnosa gengs. What? Bapaknya nggak jadi sekarat, hanya infeksi TB doang dan bisa sembuh. Tapi ayahnya nggak mau kasih tahu hal ini ke anak-anaknya dulu. Ya dia takut lah kalau anak-anaknya tahu, mereka nggak akan kumpul-kumpul lagi kayak sekarang. Hari Minggu berikutnya mereka liburan ke pantai. Nampaknya anak-anaknya udah mulai akrab nih. Dan pada malam harinya si bapak bacain surat yang ada di dalam kaleng. Jadi dulu waktu mereka kecil, mereka tuh kalau lagi rindu sama bapaknya atau mau curhat, mereka tuh tulis surat, dimasukin ke kaleng. Terharu dan sedih gengs dengernya, bener-bener momennya tuh dapet banget dan ngelihat mereka ketawa bareng, foto bareng, definisi keluarga bahagia deh. Keesokan harinya, si ayah nemenin Dexter buat beli es krim di toko mereka. Toko mereka ini sebenarnya udah mau bangkrut karena bakal kalah saing sama toko modern yang bakal dibangun di seberang. Terus datanglah si pengacau. Nah, si pengacau ini datang buat intimidasi supaya cepet-cepet tokonya dihancurin dan dijual. Soalnya mereka mau pakai untuk lapangan parkir. Mendengar hal ini si ayah sedih banget karena ya ini toko rintisan keluarga gitu loh.
Akhirnya dia minta tolong ke Brian buat bantuin Alan dari segi finance. Secara Brian emang lebih sukses sih. Malamnya Brian datang ke rumah Alan dan ngobrol-ngobrol di sana. Di situ mereka saling minta maaf dan Brian ngungkapin rahasia kalau sebenarnya dia punya anak dari mantan dia. Makanya Brian tuh sayang banget dan suka ngasih kado ke anak pertamanya Alan. Sampai-sampai Alan salah mengerti dan merasa rendah diri karena nggak bisa jadi bapak yang baik buat anaknya. Dan di momen itu juga Alan kasih semangat ke Brian untuk berani kontakkan lagi sama mantannya dan menemui anaknya. Nah, si bininya Alan nih kan lagi hamil gede, jadi biasalah check up rutin ke rumah sakit. Ketemu tuh sama si dokter, temannya si bapak. Dan kebenaran pun terungkap. Alan seneng banget kalau bapaknya gak sekarat, tapi jadi timbul masalah baru. Alan bilang sama bapaknya buat kasih tahu hal ini segera ke Brian, Cha, dan Dexter. Dan ayahnya pun berjanji. Nah, malam itu malam semua rahasia terungkap, gengs. Dexter nggak sengaja mendengar percakapan penyakit bapaknya. Rahasia Dexter pun akhirnya terungkap oleh Brian karena anak bosnya Brian menuntut Dexter atas penipuan. Padahal Dexter juga dijebak dan ditipu. Perdebatan pun terjadi. Brian ini selalu marahin si Dexter karena selalu bikin masalah. Malam itu semua isi hati terungkap. Dexter akhirnya ngungkapin kalau selama ini dia kesepian dan gak ada keluarga yang peduli sama dia. Dexter yang emosi ngungkapin rahasia keluarga kakaknya Cha. Suaminya selingkuh dan ketangkap basah sama Dexter di sebuah restoran. Cha selama ini gak mau ngaku karena gak mau ngelihat anak-anaknya kehilangan ayah mereka. Dexter juga akhirnya ngungkapin kalau sebenarnya bapaknya udah gak sekarat. Brian yang dengar hal ini kaget. Terus marah sama Alan karena Alan udah tahu duluan. Dan ungkit-ungkit masalah bantuan untuk tokonya Alan digunakan sebagai alat buat minta duit ke Brian. Alan pun terpancing juga dan nyalahin bapaknya. Wah, kacau banget deh malam itu. Jadi kayak semuanya bertengkar, ungkapin semuanya yang selama ini disimpen. Brian yang merasa dia udah banyak berkorban untuk keluarga. Brian yang harus merelakan toko untuk Alan karena permintaan bapaknya. Pergi dengan kecewa karena seolah-olah semua orang nyalahin dia dan gak ada orang yang di sisi dia. Bubarlah semua malam itu, bubar. Semua anak kembali melakukan aktivitas mereka yang semula. Momen mengharukan suatu malam anaknya cowoknya Alan mendatangi bapaknya. Dan di momen itu si bapak ngungkapin bahwa dia minta maaf kalau selama ini jadi ayah gak bisa kasih apa-apa. Coba ayah kerja di luar negeri dan banyak duit, katanya gitu ke anaknya. Di situ anaknya bilang dia senang sama bapaknya yang sekarang dan hanya kagum sama pamannya. Anaknya pun minta supaya papanya jangan pernah pergi meninggalkan mereka. Momen father and son banget deh. Film ini diselesaikan dengan Alan mendatangi Brian untuk rekonsiliasi. Di situ Alan minta maaf duluan dan Brian pun minta maaf juga. Mereka akhirnya dengan dewasa menyelesaikan konflik di antara mereka. Brian yang terlalu sibuk untuk berusaha menyayangi Alan karena dia merasa Alan itu anak kesayangan. Alan pun bilang kalau selama ini dia gak bisa jadi kakak yang baik buat Brian. Alan dan Brian pun menjemput Dexter di kosan temannya. Dexter yang masih kecewa melihat kedua kakaknya udah baikan, akhirnya luluh. Brian pun minta maaf karena selama ini udah terlalu keras sama dia. Mereka bertiga lalu menemui Cha. Cha sedang sibuk ngurusin rumah karena suaminya udah diusir sama dia. Cha merasa terharu melihat saudara-saudaranya udah baikan dan bantu ngurusin rumah dia. Dan akhirnya mereka berempat nganterin Brian untuk nemui mantan kekasih dan anak kandung yang selama ini dia rindukan. Udah baik-baik nih anak-anaknya, syukurlah. Oke, seperti biasa si bapak kalau lagi sedih mengunjungi makam istrinya sambil curhat-curhat gitu. Dia merasa gagal jadi orang tua dan minta istrinya untuk segera menjemput dia. Tiba-tiba si ABCD datang untuk nemui bapaknya. Di momen itu anak-anaknya bilang ke si bapak buat jangan salahin diri sendiri terus. Mereka tahu kalau bapaknya udah jadi yang terbaik lah buat mereka. Dan berjanji gak akan ninggalin bapaknya sendirian lagi. Mereka sadar kalau selama ini mereka sibuk dengan urusan masing-masing dan lupa kalau bapaknya juga kesepian. Sedih sekaligus seneng ngelihat momen ini. Akhirnya mereka disadarkan ya. Toko ABC berubah nama jadi ABCD. Nah, di sini aku bakal jelasin. Jadi dulu si toko ini ada waktu Dexter emang belum lahir. Jarak usia Dexter emang cukup jauh dari kakak-kakaknya. Dan karena hal ini juga, makanya Dexter tuh sering kesepian karena sering ditinggal secara kakak-kakaknya udah gede. Dan di hari pembukaan toko baru, mereka datanglah si Mr. Kim, pemilik KSP toko modern yang akan dibangun di seberang. Lagi-lagi dia cari masalah sama keluarga ini. Emang kekuatan keluarga kalau sedang lagi bersatu ya, si Mr. Kim pun dibuat malu, akhirnya dia pun pergi dari situ.
Buat sobat-sobat SAJ, sayangilah dan perhatikanlah orang tua kalian. Coba kita flashback wajah orang tua sewaktu kita kecil dan bandingkan wajah mereka sekarang. Sadarkah kita bahwa semakin hari orang tua kita semakin bertambah tua? Kita boleh sibuk dengan kegiatan dan pekerjaan, tetapi ingatlah orang tua kita. Datangi mereka, karena mereka ingin melihat kita, walau hanya untuk sebentar.